kami hormati pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lumajang, yang kami hormati Sekretaris Dewan, para asisten, staf ahli, pimpinan organisasi perangkat daerah dan camat se-Kabupaten Lumajang, serta para undangan rapat paripurna DPRD Kabupaten Lumajang yang berbahagia. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan berkah-Nya sehingga pada hari ini, Jumat 14 Agustus 2020, dapat melaksanakan rapat paripurna dalam rangka mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia pada peringatan HUT ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2020 pada sidang bersama DPR RI dan DPD RI di ruang rapat paripurna Gedung Nusantara MPR, DPR, dan DPD RI. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya acara rapat paripurna hari ini akan dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Lumajang. Kepada Bapak Haji Anang Ahmad Syaifuddin. Bapak Ibu sekalian paripurna yang terhormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Saudara Bupati Lumajang, yang terhormat Saudari Wakil Bupati Lumajang, yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah dan para anggota Forkopimda, yang saya hormati para Wakil Ketua, para anggota Dewan dan Sekretaris Dewan. Yang saya hormati para asisten, staf ahli, inspektur, kepala dinas, kepala badan, kepala bagian, direktur dan camat se-Kabupaten Lumajang, serta para undangan
rapat paripurna Dewan yang berbahagia. Mengawali rapat paripurna Dewan hari ini, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, berkah dan karunia-Nya. Kita dapat hadir dalam rapat paripurna Dewan hari ini untuk mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan RI yang ke-75 tahun 2020. Pada sidang bersama DPR RI dan DPD RI di ruang rapat paripurna Gedung Nusantara MPR, DPR, dan DPD RI. Sebelum rapat paripurna Dewan pada hari ini kita lanjutkan, marilah terlebih dahulu kita bacakan Ummul Quran, Surah Al-Fatihah. Pertama, kita hadiahkan kepada para pahlawan bangsa ini, dan yang kedua, agar rapat paripurna pada hari ini dapat berjalan tertib dan lancar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Atas nama pimpinan Dewan dan seluruh anggota Dewan, saya menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat Saudara Bupati, Saudari Wakil Bupati, Saudara Sekretaris Daerah, dan para anggota Forkopimda, serta seluruh undangan yang hadir dalam rapat paripurna Dewan hari ini. Selanjutnya dengan diawali ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna Dewan pada hari ini, Jumat 14 Agustus 2020, pukul 10.15 waktu Indonesia Barat, saya nyatakan dibuka dan bersifat terbuka. Rapat paripurna Dewan yang saya hormati, marilah kita ikuti dan kita dengarkan bersama pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan sidang bersama DPR RI dan DPD RI. Kepada yang terhormat Saudara Bupati, Saudari Wakil Bupati, Saudara Sekretaris Daerah, dan para anggota Forkopimda, serta pimpinan Dewan dipersilakan mengambil tempat yang telah disediakan, untuk kemudian kembali ke tempat semula setelah pidato kenegaraan selesai. Dimohon dengan hormat kepada pimpinan Dewan untuk menuju tempat yang telah disiapkan. dan berakhlak mulia serta unggul. Saya ingin semua platform teknologi harus mendukung transformasi kemajuan bangsa. Peran media digital yang saat ini sangat besar harus diarahkan untuk membangun nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan. Semestinya perilaku media tidak dikendalikan untuk mendulang klik dan menumpuk jumlah like, tapi seharusnya didorong untuk menumpuk kontribusi bagi kemanusiaan dan kepentingan bangsa.
Ideologi dan nilai-nilai luhur bangsa tidak boleh dipertukarkan dengan kemajuan ekonomi. Bahkan kemajuan ekonomi jelas membutuhkan semangat kebangsaan yang kuat. Kita harus bangga terhadap produk Indonesia. Kita harus membeli produk dalam negeri. Kemajuan Indonesia harus berakar kuat pada ideologi Pancasila dan budaya bangsa. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hadirin sekalian yang berbahagia. Tujuan besar tersebut hanya bisa dicapai melalui kerjasama seluruh komponen bangsa dengan gotong royong, saling membantu dan saling mengingatkan dalam kebaikan dan tujuan yang mulia. Demokrasi memang menjamin kebebasan, namun kebebasan yang menghargai hak orang lain. Jangan ada yang merasa paling benar sendiri dan yang lain dipersalahkan. Jangan ada yang merasa paling agamis sendiri. Jangan ada yang merasa paling Pancasilais sendiri. Semua yang merasa paling benar dan memaksakan kehendak, itu hal yang biasanya tidak benar. Kita beruntung bahwa mayoritas rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, menjunjung tinggi kebersamaan dan persatuan, penuh toleransi dan saling peduli, sehingga masa-masa sulit sekarang ini bisa kita lalui dan kita tangani secara baik. Kita beruntung dan berterima kasih atas dukungan dan kerja cepat dari pimpinan dan anggota lembaga-lembaga negara yang melakukan langkah-langkah extraordinary dalam mendukung penanganan krisis dan membajak momentum krisis untuk menjalankan strategi-strategi besar bangsa. MPR dengan cepat membuat payung program baru MPR Peduli COVID-19, serta terus melakukan sosialisasi dan aktualisasi Pancasila serta pengkajian sistem ketatanegaraan dan konstitusi kita. Dengan sangat cepat, sangat responsif, DPR langsung membahas dan kemudian menyetujui dan mengesahkan Perpu nomor 1 tahun 2020 menjadi undang-undang untuk memberikan payung hukum dalam mengatasi krisis kesehatan dan perekonomian. Perpu nomor 2 tahun 2020 menjadi undang-undang untuk melandasi penundaan pemungutan suara pemilihan kepala daerah. Agenda-agenda legislasi yang lain juga tetap berjalan efektif, antara lain pembahasan RUU Pertambangan Mineral dan Batubara dan RUU Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19. Respon cepat juga dilakukan oleh DPD terhadap permasalahan mendesak yang dihadapi oleh daerah, mulai dari pemberdayaan ekonomi rakyat melalui BUMDes, peningkatan daya saing daerah, dan dukungan penerapan protokol kesehatan dengan menyiapkan 9 RUU usul inisiatif DPD dan beberapa agenda lain sesuai bidang tugas DPD. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, di tengah berbagai kesulitan teknis selama pandemi, BPK secara cepat dan cermat telah memeriksa dan menyampaikan 1.180 laporan hasil pemeriksaan 2019, memberikan 36.000 rekomendasi kepada pemerintah, dan memerintahkan penyetoran ke kas negara senilai 1,39 triliun rupiah. Tugas internal yang berat tersebut tidak mengganggu agenda BPK untuk melanjutkan perannya sebagai pemeriksa eksternal pada badan-badan internasional, serta keanggotaannya pada Independent Audit Advisory Committee di bawah PBB. Demikian pula halnya dengan Mahkamah Agung yang menjamin kecepatan pelayanan persidangan di era pandemi.
Penyediaan layanan persidangan virtual dengan menggunakan aplikasi e-court dan e-litigasi telah mempercepat persidangan di luar persidangan terbuka dan tatap muka, guna terus memperluas akses bagi para pencari keadilan. MA terus menambah layanan pos bantuan hukum dan memodernisasi manajemen perkara melalui layanan pengadilan elektronik. Hal ini membuat MA berhasil memangkas tunggakan sisa perkara secara signifikan. Keberhasilan MA tersebut juga berkat dukungan dari Komisi Yudisial secara sesuai dengan kewenangannya. Pengusulan calon hakim agung, calon hakim ad hoc tipikor, dan calon hakim ad hoc hubungan industrial tetap berjalan lancar. Demikian pula halnya dengan pelaksanaan program peningkatan kapasitas hakim, pemantauan persidangan, investigasi dan advokasi hakim. Sepanjang tahun 2019 hingga Juni 2020 KY telah menangani 1.584 laporan masyarakat dan merekomendasikan 225 penjatuhan sanksi. Kecepatan dan kecermatan Mahkamah Konstitusi juga sangat patut kita apresiasi. MK juga terus memperbaiki tata kelola dan meningkatkan pemanfaatan layanan elektronik guna melayani masyarakat dalam mencari keadilan. MK telah berhasil mempercepat jangka waktu penyelesaian perkara pengujian undang-undang dari waktu penyelesaian 101 hari kerja per perkara di 2017 menjadi rata-rata 59 hari kerja per perkara. Sepanjang tahun 2019 hingga awal 2020, MK telah menyelesaikan 122 perkara pengujian undang-undang. Pada saat yang sama, perluasan kerja sama di dalam maupun di luar negeri pun terus ditingkatkan. MK aktif menginisiasi dan mengkoordinir berbagai kegiatan di tingkat regional maupun di tingkat global, agar sistem hukum kita dijadikan rujukan bagi negara-negara demokrasi di berbagai penjuru dunia. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, masih banyak langkah-langkah besar yang harus kita lakukan. Masih tersedia waktu 25 tahun lagi bagi kita untuk menyiapkan seabad Indonesia merdeka, untuk membangun Indonesia yang kita cita-citakan. Target kita saat ini bukan hanya lepas dari pandemi, bukan hanya keluar dari krisis. Langkah kita adalah melakukan lompatan besar, memanfaatkan momentum krisis yang saat ini sedang terjadi. Krisis memberikan momentum bagi kita untuk mengejar ketertinggalan, untuk melakukan lompatan transformasi besar dengan melaksanakan strategi besar. Mari kita pecahkan masalah fundamental yang kita hadapi. Kita lakukan lompatan besar untuk kemajuan yang signifikan. Kita harus bajak momentum krisis ini. Kita harus serentak dan serempak memanfaatkan momentum ini, menjadikan Indonesia setara dengan negara-negara maju, menjadikan Indonesia maju yang kita cita-citakan. Dirgahayu Republik Indonesia, Dirgahayu Negeri Pancasila, Merdeka! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih kepada Saudara Presiden yang telah menyampaikan pidato kenegaraan
dalam rangka hari ulang tahun ke-75 kemerdekaan Indonesia yang alhamdulillah hari ini memakai baju adat Sabu dari Nusa Tenggara Timur. Terima kasih kepada Bapak Presiden yang selalu mempergunakan dan memperkenalkan berbagai macam baju adat di setiap acara-acara kenegaraan. Selanjutnya, kami persilahkan Saudara Profesor Dr. Nasaruddin Umar, Imam Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ungkapan rasa syukur atas terselenggaranya rapat paripurna hari ini, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Ustadz Jailani. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Anta yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa zawmin bi rahmatika marhamin. Allahumma inna nas'aluka selamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma awin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal afat al hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal du'a, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirnya dengan diiringi ucapan Alhamdulillahirabbil alamin,
rapat paripurna DPRD Kabupaten Lumajang pada hari ini Jumat 14 Agustus 2020 pukul 10.34 waktu Indonesia Barat saya nyatakan ditutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, demikian tadi rangkaian rapat paripurna DPRD Kabupaten Lumajang hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.